Ya, di topik 2 ini pembahasannya tentang karakteristik dan jenis proses bisnis. Karakteristik proses bisnis itu menjelaskan ciri-ciri dari proses bisnis itu harus seperti apa. Yang pertama harus jelas ya, definitif. Itu ada batasannya, punya masukan, ada keluaran yang jelas. Jadi di dalamnya kegiatannya bisa ditelusuri. Kemudian yang kedua merupakan gambaran dari urutan proses ya. Harus terdiri dari aktivitas yang terurut. Nah, itu sesuai dengan waktu dan ruang. Waktunya artinya ya apakah berhubungan dengan pihak luar ya, seperti pelanggan, atau untuk proses di internal. Nah, umumnya kalau prosesnya proses utama, kan tadi ada proses utama, ada pendukung ya. Kalau utama itu biasanya berhubungan dengan pihak luar, seperti pelanggan atau ke pemasok. Kalau dia prosesnya pendukung, itu hubungannya di antara internal. Contohnya apa? SDM ya, terus logistik, keuangan, itu kan untuk kebutuhan internal. Kemudian yang ketiga adalah ada pelanggan ya, harus ada penerima hasil prosesnya. Pelanggannya tadi bisa internal juga bisa eksternal. Ada nilai tambah yang merupakan hasil transformasi, hasil proses. Nilai tambah itu hasil prosesnya merupakan hasil yang harus bermanfaat bagi penerima. Terus saling terkait nih di dalam proses bisnis. Keterkaitan adalah dari suatu proses tidak dapat berdiri sendiri. Jadi dia harus ada proses lain ya. Mungkin juga sebagai subprosesnya. Nah, untuk mengetahuinya biasanya kita bisa lihat dari struktur organisasi. Fungsi silang, ini mengandung fungsi silang, adalah suatu proses umumnya, walaupun tidak harus mencakup beberapa fungsi. Nah, fungsi silang juga bisa kita lihat dari struktur organisasi ya. Jadi kan kelihatan kalau dari struktur nanti fungsi-fungsinya itu ada apa aja. Ada nggak fungsi produksi, ada nggak penjualan, kelihatan ya. Kalau dia manufaktur, mungkin ada beli bahan baku, nah, itu fungsi, ada divisi pembelian, purchase ya biasanya kalau di industri. Terus pemilik prosesnya bisa orang, bisa bagian ya. Orang yang bertanggung jawab terhadap kinerja dan pengembangan berkesinambungan dari proses di proses bisnis. Itu ya, jadi 7 karakteristik tipe. Nah, tipe proses bisnis ada yang berhubungan dengan manajemen, biasanya mengendalikan operasional, mengontrol ya, apakah sesuai nggak, terjadi penyimpangan nggak. Terus yang kedua operasional, nah ini yang melaksanakan bisnis ya, bisnis utamanya, dan menciptakan aliran nilai utama. Contohnya misalkan pembelian, manufaktur, ya, pemasaran, marketingnya, penjualannya. Nanti tiap-tiap ini proses punya subproses ya. Tuh. Kayak manufaktur kan ada subprosesnya. Mulai dari apa, kalau misalkan pembelian bahan baku nanti diproses, prosesnya lewat proses apa, tergantung industrinya ya. Terus ada proses pendukung. Nah, biasanya ini mendukung
kegiatan proses utama. Kayak keuangan, rekrutmen pegawai ya, di SDM, atau khusus untuk helpdesk. Kalau sudah berbasis TI, pasti ada divisi yang membantu. Juga maintenance, itu jenis proses bisnis. Tapi kalau dilihat dari perusahaan ya, organisasinya, hanya ada 2 proses nih, yaitu yang masuk kategori utama atau inti ya, yang kedua pendukung. Kalau yang namanya inti itu core, jadi core bisnisnya, bisnis utamanya. Nah, ciri-ciri yang core bisnis itu biasanya berhubungan dengan pelanggan ya. Nah, di sini kan ada persyaratan pelanggan, harapan pelanggan, sampai dikirim ke pelanggan. Ciri-cirinya seperti ini, mengubah kebutuhan pelanggan menjadi produk yang diharapkan pelanggan. Proses-proses yang berlangsung berhubungan dengan produk yang diberikan pada pelanggan. Jadi kalau perusahaannya, bisnisnya hotel tadi ya, nah, pelanggannya tamu ya, tamu harus diberi layanan penyewaan kamar kan gitu. Nanti yang dibutuhkan apa? Milih kamarnya, pesen dulu, booking dulu gitu ya, atau seperti apa. Jadi ada proses bisnisnya, mulai dari misalkan reservasi, booking ya, terus check in, ada check out. Nah, itu di hotel. Kalau restoran, pesen dulu ya, si pelanggannya pesen, pelanggan kan, terus nanti pesanannya dibuat. Kalau memang belum tersedia, kalau sudah ada kayak minuman botol tadi ya, tinggal dilayani ya, diberikan. Nanti si pelanggannya harus bayar. Nah, itulah rangkaian atau urutan proses ya. Nah, proses-proses yang ditransformasikan, yang mentransformasikan kebutuhan pelanggan menjadi produk yang diinginkan, ini adalah proses utama. Pokoknya yang sumbernya dari pelanggan itu masuk proses utama. Pendidikan, siapa? Mahasiswa ya. Kalau pendidikan tinggi, kalau sekolah ya peserta didiknya, siswanya. Contoh beberapa proses yang merupakan proses inti, nah kayak pemasaran, penjualan, pembelian, ya, produksi, penerimaan pembayaran, penagihan. Nggak ada di sini rekrutmen gitu ya. Itu karena pendukung rekrutmen pegawai. Semua perusahaan apapun bidang bisnisnya pasti punya SDM atau fungsi SDM. Nah, proses inti dapat diidentifikasi dengan memeriksa setiap proses satu persatu. Pengujian dilakukan dengan mempertimbangkan akibat yang timbul apabila suatu proses tidak dikendalikan dengan baik. Jadi untuk mengidentifikasi proses inti, kita bisa menelusuri setiap kegiatan yang ada. Gitu ya. Sebuah proses diklasifikasi sebagai proses inti apabila proses tersebut berdampak secara langsung dan signifikan terhadap, nah ini kepuasan pelanggan. Kalau pelayanannya baik, tentunya pelanggannya akan puas ya. Kinerja keuangan dan bisnis perusahaan, modalnya cukup, misalkan ya, bisnisnya sehat, produk yang dihasilkan aman nih, keamanan produk sesuai kebutuhan, terus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
peraturan. Nah, peraturannya bisa internal, bisa juga dari pemerintah. Kalau pemerintah biasanya kaitannya nantinya untuk pajak, perpajakannya. Nah, sedangkan pendukung, proses pendukung biasanya untuk mendukung proses inti, ya. Proses yang meskipun tidak secara langsung memberikan nilai tambah pada produk, namun perlu dilakukan untuk menjaga kelangsungan dari proses inti. Contohnya ya ini, proses di keuangan, di SDM, kalau ada teknologi ya, kalau sudah memanfaatkan teknologi, terus logistik, ini untuk sarana prasarana. Jadi seperti menurut pakar namanya Michael Porter ya, dia menyebutkan bahwa setiap perusahaan pasti hanya ada dua proses, yang inti atau primary, utama, dan yang secondary, yang sekunder atau yang support untuk mendukung utama. Nah, di dalam pemetaannya, proses bisnis bisa aja memiliki beberapa tingkatan kedetilan ya, rinci ini. Level 1 itu proses besarnya, level 2 penjabaran dari proses ini, level 3 kalau ada proses, misalkan di sini penjabaran dari proses riset ya. Riset itu penelitian kan, di mana ada aktivitas interview. Nah, kalau interview punya urutan prosesnya lagi ya dibuat sebagai level 3. Untuk interview itu kan misalkan apa? Ini kita mau mewawancarai, siapkan daftar pertanyaannya kan dulu ya. Nanti pertanyaan ini diajukan buat siapa interviewnya, dicatat jawabannya, terus dievaluasi ya hasilnya dari sejumlah responden. Tuh di sini level 3. Nah, sekarang yang kita analisis proses bisnisnya di mana sih? Biasanya di perusahaan ya, bukan perorangan, tapi perusahaan. Perusahaan itu adalah organisasi. Organisasi yang pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin. Ini menggunakan istilah di manajemen ya, mulai dari merencanakan, ada pemimpinnya, kontrol, dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, jenis sumber daya yang umum tuh ada 5M ya, dan 1I ya, termasuk nih lingkungan juga jadi sumber daya. 5M tuh money, material, mesin, metode, man itu SDM, itu sumber daya. Selain sumber daya, ada sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, organisasi ini kan bisa macam-macam ya, badan hukum atau tidak. Nah, kalau yang arahnya ke bisnis, punya bisnis, itu biasanya namanya firm atau perusahaan gitu, dan organisasi. Ada 2 jenis organisasi, tadi sudah disinggung ya, yaitu profit dan non-profit. Kalau profit tujuannya mencari laba ya, keuntungan. Kalau non-profit tidak hanya mencari laba, biasanya untuk ini aja komunitas, mewujudkan perubahan individu atau komunitas organisasi. Biasanya kayak LSM ya,
Yang non profit itu yayasan. Dari mana dananya? Dananya diperoleh dari donatur, ada donasi-donasi. Gitu ya. Demikian materi hari ini.